murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking tender than everything. Pembahasan Omnibus Law yang digadang-gadang Jokowi, tak kunjung muncul di ruangan publik. Ketua YLBHI Asfinawati, menilai pemerintah menutupi draft Omnibus Law. Pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin telah berjalan 100 hari sejak pasangan ini dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 lalu. Berbeda dengan periode pertamanya, Jokowi tidak memasang target 100 hari di periode kedua. Meski demikian, langkah politik Jokowi penuh kejutan sepanjang 3 bulan pertama. Dimulai dengan merangkul rival kontestasi Pilpres Prabowo Subianto, dan motor oposisi, Partai Gerindra ke dalam pemerintah. Hal ini seakan membongkar, dekonstruksi, faksun politik. Kesakralan sejumlah posisi di kabinet dan lingkar istana juga dibongkar. Jokowi menuju CEO Mojek Nadiem Makarim, 35 Ten, sebagai Mendikbud. Posisi staf khusus yang biasanya diisi figur-figur senior, diserahkan kepada milenial. Di bidang hukum, Jokowi membongkar independensi KPK dengan memasukkan Dewan Pengawas. Desentralisasi peraturan dibongkar melalui Omnibus Law. Sementara rencana regulasi ibu kota berlangsung seketika, seakan ingin membongkar kompleksitas pemindahan ibu kota negara. Lantas, apa yang diinginkan Jokowi dengan berbagai politik dekonstruksi di awal periode keduanya? Masih bersama saya Budiman Tanrojo di satu meja The Forum. Ada satu kata sebenarnya yang juga menjadi diskusi publik yang luas adalah Omnibus Law. Kira-kira diskusinya sama dengan revolusi mental pada periode yang pertama. Sebuah konsep dari Anglo-Saxon ditarik ke tanah air dan memicu perdebatan hukum dan juga politik. Kita coba dengar bagaimana penjelasan Presiden Jokowi soal Omnibus Law itu sendiri. Kita seringkali justru membuat peraturan turunan yang terlalu banyak, yang tidak konsisten, yang terlalu rigid, dan mengekang ruang gerak kita sendiri, yang justru menghambat kecepatan kita, menghambat kita dalam melangkah, yang mempersulit kita dalam memenangkan kompetisi yang ada. Oleh karena itu, mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda, harus kita sederhanakan. Oke, Bung Fahri, tadi kan keluhan Pak Jokowi itu ada undang-undang, ada PP, ada Perdirjen, ada apapun, kemudian dimunculkanlah konsep yang namanya Omnibus Law gitu. Kalau Anda membaca dari pernyataan Presiden ini, apa sih aturan-aturan yang begitu banyak mengganggu beliau untuk mewujudkan mimpi-mimpinya sehingga perlu ada Omnibus Law atau gimana? Saya ini 15 tahun bekerja sebagai anggota DPR, membuat undang-undang. Dan saya sadari betul itu, di antara yang tidak ada di Republik ini adalah para penjaga teks. Itu sudah sering saya ungkapkan di mana-mana itu. Di Amerika itu ada namanya legal counsel. Saya ketemu dengan orang-orang tua sekali. Dia bilang, apa pekerjaan Anda di sini? Dia bilang, kami kerja di sini udah ratusan tahun. Itu menjaga konsistensi teks. Sebab negara itu kan pada akhirnya kan dia melekat pada teks. Dan teks inilah orang deal dengan teks ini ketika dia mau berbisnis, mau terlibat dan sebagainya. Nah menurut saya ini yang di Republik ini memang nggak ada. Nah mungkin maunya Presiden itu supaya teks ini konsisten, bisa nggak kita bikin satu aja undang-undangnya yang menerabas seluruhnya itu sehingga teks itu orang deal dengan satu saja. Ada positif, ada negatifnya. Itu yang saya mau bilang tadi itu. Mazhabnya dulu diperbaiki. Jangan sampai Pak Jokowi ini sedang mau membuat negara yang akan berbisnis. Negara yang akan berbisnis. Ya, jadi nanti malah kita menjadi negara yang banyak utangnya karena yang mau dibuat itu adalah bisnis negara. Bukan sebenarnya mau membuat kepastian supaya semua orang itu naruh uangnya aman, ya kan, investasinya aman gitu. Nah kecenderungannya ini para penterjemah ini menganggap bahwa ini negara yang mau berdagang. Menteri BUMN juga pikirannya begitu. Ini negara yang mau berdagang. Tidak.
negara harus stay sebagai regulator dan menjaga supaya ada kepastian di tengah masyarakat sehingga seluruh orang dari seluruh dunia mendapat sinyal bahwa saya taruh uang saya di Indonesia aman. Oke. Nah ini yang saya kira tidak ada. Gitu. Oke, baik. Ansi, ini gimana? Konsepnya nawacita, konsepnya adalah berdikari, tapi konsep yang jauh di Amerika Omnibus Law sekarang ramai sekali dalam diskursus publik meskipun orang penafsirnya berbeda-beda itu. Gimana Anda lihat tiba-tiba pakailah Omnibus Law gitu? Jadi kalau kita lihat secara magnet historis ini kan Omnibus Law ini kan lahir dalam era industrial untuk mengatur antara lain relasi antara kelas pengusaha dan kelas pekerja. Salah satunya dipastikan negara ini ada di tengah-tengah sebagai satu entitas yang mengatur itu. Dalam konteks Indonesia, Pak Jokowi narasi besarnya Jokowi itu adalah ingin melakukan akselerasi pembangunan, sprint dalam pembangunan, ingin berlari kencang. Tetapi 5 tahun hasil evaluasi Presiden Jokowi mengalami hambatan sehingga akselerasi itu tidak terjadi. Dari mana hambatan itu? Hambatan itu adalah kita mengalami obesitas regulasi. Obesitas regulasi. Ada 8.000 undang-undang, ada sekitar 15.000 yang berantakan, yang tumpang tindih. Dan karena itu spirit dasar dari Presiden Jokowi ini adalah penyederhanaan regulasi sehingga efisien dan efektif. Untuk kepentingan? Untuk kepentingan bahwa proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Karena kalau birokrasinya terlalu panjang, ini rentan terhadap apa? Terhadap pungli, terhadap suap, ada korupsi dan ada kolusi. Jadi Omnibus Law ini adalah bagian dari merapikan regulasi sekaligus merampingkan. Sehingga dalam kondisi yang rapi dan ramping, tidak terjebak pada obesitas, larinya itu bisa lebih kencang. Selama ini kan kita selalu bilang, tapi semuanya demi investasi itu lari ke Myanmar, investasi itu lari keluar. Nah kita dari segi regulasi tidak kompetitif begitu. Tapi tadi Fahri mengatakan, dari Fahri mengatakan sekarang kan negara yang kemudian berdagang. Ini ada satu konsep, strong state. Dalam konsep Omnibus Law, negara harus tampil sebagai strong state. Apa maksudnya strong state? Strong state itu adalah negara ini tidak boleh tunduk kepada kelas pengusaha. Dan harus memberikan perlindungan kepada kelas pekerja. Karena itu saya sebagai anggota DPR RI, saya sebagai anggota DPR RI, ini kan proses legislasi lagi berlangsung. Mari silakan masyarakat sipil, proses ini harus transparan, harus partisipatif. Kita isi ruang publik ini dengan diskursus, sehingga proses Omnibus Law ini bisa berjalan sesuai dengan kepentingan kita sebagai suatu bangsa. Pak Jokowi selalu bicara loh. Itu dalam konteks yang memang dasarnya begitu, atau dalam prakteknya kan sangat tertutup itu? Kata siapa tertutup? Faktanya, hari ini aja kita bisa diskusi, silakan kita sampaikan pendapat kan kita. Nggak bisa keluar. Draftnya nggak ada juga. Loh, ini paripurna kemarin, draftnya, gimana bisa terbuka? Draftnya kan baru sampai ke DPR. Draftnya hari ini saya katakan, positioning saya jelas, positioning kami jelas begitu. Kami menghendaki state strong. Kami bersyukur kalau DPR mau memberikan draftnya, tapi pemerintah tidak memberikan. Tidak boleh takluk kepada pengusaha. Ya, karena apa? Karena ada juga kepentingan. Tapi tujuan diciptakan Pak Jokowi kan justru untuk menarik investasi. Loh, nanti kita akan periksa soal itu. Apakah kemudian, kan kita berpikir begini, ya kan? Ada kepentingan profit dari korporasi, tetapi benefit dari masyarakat ini tidak boleh dikorbankan. Ya. Bicara pembangunan, ada aspek lingkungan hidup misalnya. Saya kebetulan di Komisi 4 yang membidangi lingkungan hidup dan hukum. Kita akan periksa sejauh mana kebijakan-kebijakan ini hirau terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dengan demikian hirau terhadap aspek lingkungan hidup. Saya kira ini komitmen kita. Dan proses ini baru berawal kok. Proses legislasi baru berlangsung di DPR. Tapi ditargetkan 100 hari selesai gitu ya? Loh. Surprise-nya juga belum keluar. Belum keluar. Oke, baik. Silakan kritik Asfi terhadap ketertutupan dari draft Omnibus Law itu. Ya, jadi teman-teman buruh yang pertama bereaksi karena draft yang beredar yang semua orang tidak tahu mana yang benar, karena draft dari pemerintah tidak bisa diakses. Dan saya senang sekali tadi mendengar kalau dari DPR nanti bisa memberikan draftnya kepada kami. Jadi teman-teman itu dikatakan tidak ada lagi upah minimum. Tidak ada lagi jam kerja karena berdasarkan jam kerja. Semuanya dia berdasarkan hayalan aja. Oh, bagaimana semua orang bisa berkhayal kalau aksesnya tidak bisa diberikan? Bang Fajrul bisa kasih
saya nggak draftnya sekarang? Mbak, Bisa diberikan ada tidak? 26 Nggak, saya mau tanya, boleh diberikan nggak kepada 26 publik? serikat buruh Jangan berbohong, yang para selalu- ahli sudah meminta itu, Mbak, jurnalis meminta tidak mendapatkan. sebentar. Jangan berbohong kepada publik, kasihan rakyat ini, kasihan negara ini loh. Kemenko Partisipasi publik selama ini sudah berjalan. sudah bertemu. Hanya tiba-tiba hilang hanya karena Dan tinggal datang investasi. 26 serikat buruh. 26 serikat buruh terlibat. Terlibat, bertemu, Hambatan komunikasi. berdiskusi. Saya Baru beberapa kemarin kali kan, terlibat. setelah aksi dan besar kemudian mereka serikat buruh. juga menyampaikan apa yang harusnya ada di dalam draft Oke. tersebut. Ya, itu Draft setelah tersebut mereka sudah aksi, sebagian karena mereka tidak bisa beredar. mendapatkannya, baru Dan pemerintah sebagian mengajak yang mereka. beredar di luar itu kan ini kan terus berkembang nih Oke. sampai pada draft yang terakhir. Draft terakhir. Yang sebelumnya juga sudah beredar, termasuk yang tadi dikatakan ini dan itu ternyata sudah tidak ada lagi. Kalau mau tidak berkembang Kemudian isu-isu, juga maka sudah libatkanlah bertemu dengan publik seperti para selama ini undang-undang yang lain, pengusaha. seperti Sudah. RUU yang lain. Semua melibatkan stakeholder sudah dibicarakan. Sekarang kita sedang menunggu surprise dari Presiden masuk ke DPR. Nanti DPR bersama pemerintah akan membahas itu terbuka bersama semuanya. Termasuk juga Anda di sana bisa membahas. Datanglah ke Padahal DPR, dalam, gitu ya. Datanglah ke padahal dalam DPR. RUU yang lain saja, kita bahas rakyat bersama-sama. bisa mengakses kepada pemerintah. Draft pemerintah itu bisa Jadi diakses, pada intinya diakses sebenarnya rakyat kalau kita biasanya. kembali Kenapa kepada Omnibus tidak bisa? pertanyaan awal, Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa bahwa kami tidak bisa Omnibus mendapatkan Law- draftnya? Sebentar, satu-satu. Omnibus Law ini diperlukan oleh pemerintah kan, termasuk kita sebut yang mana nih? Karena ada 4. Silakanlah, Omnibus Law-nya. silakanlah. Cipta lapangan Cipta kerja. lapangan kerja. Ada, jangan begitu dong. Enggak, masalahnya ini untuk keperluan kita bersama kan. Ya, cipta Ada lapangan 70 kerja. ada undang-undang yang kemudian dimasukkan dalam rencana 1.500 Bersama tuh pasal publik dalam- semua ya? Kalau Iya, kepentingan bersama di dalam berarti ada buruh rancangan harus dapat juga undang-undang draftnya ya, Cipta Bang Lapangan Fajrul. Kerja. Kemudian ada rancangan undang-undang Ibu Kota Negara itu kalau saya tidak keliru ada Ibu Kota 7 Negara Omnibus Ibu Kota Law juga Negara. ya? Dimasuk karena kan 2 atau lebih undang-undang yang kemudian disinkronisasi itu disebut sebagai Omnibus Law. Jadi bukan hanya 1 kan? Oke. Sepanjang dia mengalami sinkronisasi. IKN itu ada 7 saya tidak keliru. Kemudian Cipta Lapangan Kerja ada sekitar 70 lebih. Kemudian kefarmasian, kemudian satu lagi perpajakan. Saya boleh dapat draftnya Jadi- sekarang ya Bang Fajrul, boleh nggak? Oh boleh, boleh. Boleh ya, saya minta nanti ya, saya tagih. Anda kan bisa mendapatkan kan ada beredar di WA grup. Ya, tapi nggak pernah diakui sebagai hasil resmi. Diakui bahwa itu kan selama ini kan terjadi pembaharuan terus-menerus. Makanya kenapa kami berusaha untuk bertemu dengan para stakeholder, lalu kemudian karena pembahasan terus berlanjut, kecuali sampai surprise itu keluar dari pemerintah, dari presiden, baru itu yang dianggap sebagai usulan langsung dari pemerintah. Nanti di DPR juga akan dibuka. Dibahas lagi. Semua partai politik ada di sana, semua kekuatan politik ada di sana, termasuk yang mewakili Anda. Anda kan hanya satu bagian dari semua itu. Tapi kita bisa berharap bahwa undang-undang ini bisa mencerminkan suara publik keseluruhan seperti gagasannya Bung. Baik, Bung Toto, silakan. Semua orang harus terlibat. Baik, Bung Toto, gimana Anda lihat? Ada 2 PR pemerintah ya, memang tidak mudah. Niatan baik, katakanlah kita percaya seperti itu dari seorang Jokowi terkait dengan Omnibus Law sebagai bentuk kefrustasian dia sebagai seorang Tidak pengusaha. frustasi toh. Itu Menurut saya enggak frustrasi. ini cara saya dan cara menerjemahkan ini saya tidak perlu diatur oleh istana juga. Ini cara saya menerjemahkan. Betul. Bagaimana kefrustasian seorang Jokowi sebagai seorang pengusaha berhadapan dengan banyaknya regulasi, yang ulang terus di wali kota, gubernur, dan di periode 5 tahun pertama dia juga mengalami sebuah hambatan. Sehingga kemudian secara hukum ada sebuah terobosan dianggap melalui Omnibus Law. Ada titik balik memang menurut saya ketika ada presentasi dari World Bank mengatakan tidak ada satupun dari 33 yang pabrik masuk ke Indonesia. yang masuk ke Indonesia, malah kemudian ke Vietnam, Kamboja, Laos dan segala macam. Dan kemudian itu yang memunculkan istilah-istilah terkait dengan prioritas pertama adalah Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja, karena itu yang dianggap gagal. Nah, poinnya adalah yang menurut saya masih kemudian menjadi masalah. Satu, betul, bagaimana menjelaskan keterlibatan semua stakeholder sehingga tidak ada yang merasa dirugikan ketika targetnya sangat ambisius dalam 100 hari. Ini kita bicara teknis tetapi juga sangat substantif. Bagaimana kemudian ada tugas berat dari pemerintah bisa menjamin semua stakeholder kemudian tertampung aspirasinya. Yang kedua, yang kurang tadi ada secara implisit saya tangkap hal yang sama seperti Bung Fahri Hamzah tadi. Tugas negara adalah menerjemahkan ini, mentranslate ini bukan dalam konteks secara sektoral, bukan dalam konteks menerjemahkan ini ke satu kalangan tersendiri.
apa keuntungan ini buat negara secara menyeluruh. Sehingga kemudian orang lebih bisa menerjemahkan ini bukan dalam konteks pertarungan kelas, tapi betul-betul dalam konteks kontribusi buat negara. Itu yang penting menurut saya. Oke, baik. Dan selalu saja tekanan Pak Jokowi satu kalimat, bahwa ketika dalam setiap program teknokratis, birokratis atau undang-undang, selalu saja pertanyaan dari Presiden Joko Widodo adalah apa dampaknya buat masyarakat. Selalu itu menjadi template. Tapi komunikasinya memang menurut saya masih kurang. Satu contoh, tadi kenapa bisa muncul pandangan bahwa kan tidak AMDAL nanti dihapuskan? Padahal kan setahu kita memang tidak. Ada pengklasifikasian mana yang harus. Tapi itu kan kegagalan komunikasi kan? Betul, artinya menurut saya Bang Fajrul, ini sebuah catatan juga. Ada komunikasi, ada sebuah translasi terjemahan yang harus dilakukan secara lebih menyeluruh oleh pihak pemerintah. Mungkin catatannya tuh, karena ini kan berkembang tuh. Oke, nanti gini, Pak Fajrul bisa menjelaskan setelah jeda berikut ini.